Go again with your insane. No natural disaster. They threw out our by massive waves. These extraordinary sites from all over the world. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria penjaga mercusuar yang sedang memperbaiki sesuatu di sana bernama Tom. Di tengah hujan badai yang sedang terjadi, Tom seperti melihat ada sesuatu dari kejauhan. Kemudian Tom yang merasa penasaran segera pergi untuk mengeceknya. Rupa-rupanya Tom tak sengaja telah menemukan seorang wanita yang sedang terbaring tak sadarkan diri. Melihat ada bekas luka di perut si wanita, Tom lalu berinisiatif untuk membawanya masuk ke dalam. Esoknya saat tersadar, si wanita nampak terkejut setelah mengetahui ada perban di perutnya. Lalu tak lama setelah itu, Tom datang sambil membawa secangkir teh untuk menghangatkan diri. Ketika Tom bertanya siapa namamu, si wanita menjawab bahwa dia bernama Atlana, seorang ratu dari Atlantis. Atlana. Wow. Queen of Atlantis. Keeper of Lighthouse. Sejak awal bertemu itulah, buih-buih asmara mulai muncul, dan keduanya memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan tersebut, Tom dan Atlana dikaruniai seorang putra bernama Arthur. Meski begitu, Raja Orvak alias calon suaminya seperti tak terima dan memerintahkan bala pasukannya untuk membawa Atlana kembali ke kerajaannya. Party of King Orvax, you are... Walau sempat melawan dan berhasil membantai seluruh pasukan Raja Orvak, Atlana yang tidak mau anak dan suaminya terluka terpaksa kembali dan meninggalkan mereka berdua di sini. I will always find Atlanta, please. The love that never should have been. Arthur yang sejatinya lahir dari seorang ratu Atlantis nampak punya kemampuan istimewa yang sudah mendarah daging di dalam dirinya. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan para ikan hanya dengan menatapnya saja. Dan hal tersebut cukup membuat orang-orang terkejut. Scene kemudian beralih pada kapal selam milik Angkatan Laut Rusia yang saat itu sedang dibajak oleh para perompak. Dipimpin langsung oleh seorang pria bernama David dan juga ayahnya yang bernama Jis. Mereka nampak sangat berambisi untuk menjadi perompak yang paling ditakuti dengan menghabisi seluruh awak kapal yang ada di dalam sana. So stealthy in the water, his unit. He was one of the I never told you this, Manta. Setelah memberikan pisau peninggalan kakek David, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak kapal dengan cukup keras. Lalu mereka pun mengeceknya. Faktanya, itu adalah Arthur. Dengan kemampuan terbarunya, membuat tubuhnya bisa berenang dengan sangat cepat dan memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia normal. Dengan kekuatan supernya tersebut, Arthur bisa dengan mudah masuk ke dalam dan menghajar mereka semua tanpa ampun. Pada akhirnya Arthur bisa menyelamatkan para awak yang masih tersisa, namun tak lama setelah itu David pun datang dengan menembak tubuh Arthur sampai terpental. Meski pada kenyataannya tubuh Arthur sendiri sangat kuat dan kebal terhadap senjata tajam. Let's not make it happen. Sesaat Jess pun datang untuk membantu dan langsung menembak Arthur sehingga membuat tubuhnya terhempas. Namun tak lama, Arthur kembali bangkit dan langsung melemparkan besi tepat mengenai tubuh Jess yang membuatnya kesakitan. Meski sempat memohon kepada Arthur, tapi setelah melihat bahwa mereka sudah terlalu banyak membunuh orang yang tak bersalah, Arthur kemudian membiarkan mereka begitu saja supaya mendapat ganjaran atas apa yang mereka lakukan. You killed innocent people. You can't lead them like this! Di saat yang sama terlihat Tom sedang berdiri tepat di tepi laut untuk menunggu kedatangan Arthur. Dan setelah bertemu, mereka berdua mampir di sebuah bar untuk hanya sekedar bersenang-senang. Di sana, mereka melihat ada sebuah berita lokal yang menyiarkan jika ada seorang pria misterius menyelamatkan awak kapal dari para perompak.
Pria misterius itu mereka beri julukan sebagai Aquaman. Dapat dipastikan itu adalah Arthur. Kemudian mereka juga dihampiri oleh sekelompok orang berbadan besar. Meski sempat mengira jika mereka akan berbuat onar, tapi nyatanya mereka hanya ingin mengajak Arthur untuk berfoto. Everybody smile. Sementara itu di dimensi lain, terlihat Raja Orm yang sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Raja Nereus untuk membahas tahta di kerajaan mereka. Raja Orm sendiri mengklaim bahwa dirinya layak untuk menjadi penguasa Atlantis, walau pada kenyataannya hal tersebut langsung dibantah oleh Raja Nereus. Beliau mengatakan jika akan ada penguasa Atlantis yang lebih kuat dari permukaan. Lost nation and the deserters have long perished. Choice, Volko. My lord. We have been hiding long enough. Selain itu, Raja Orm juga punya rencana lain, yaitu akan menyerang kaum permukaan alias manusia, di mana hal tersebut dirinya lakukan karena menurutnya manusia pantas untuk mendapatkan itu semua. Namun belum juga selesai ngomong, tiba-tiba sebuah torpedo datang lalu menghantam bangunan yang ada di dalam sana. Pada akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan kapal selam tersebut, lalu menyatakan perang kepada umat manusia. Then it's time we send him a message, Thalir. I'm not trying to start a war. Sementara itu, saat akan pulang, Arthur didatangi seorang wanita bernama Mera. Mera lalu mengatakan bahwa sebentar lagi adiknya yaitu Raja Orm akan menyerang kaum permukaan. Dan saat itu terjadi, maka akan ada perang besar dan miliaran orang akan mati. Meski begitu, Arthur seperti tidak peduli lalu pergi dari sana. Di tengah perjalanan pulang, Arthur melihat ada gelombang tinggi datang lalu menghantam mobilnya hingga tenggelam. Namun beruntung, Mera datang tepat waktu untuk menolong, bahkan berhasil membuat Tom kembali sadar. Karena ingin balas budi, Arthur pun sepakat bahwa dia akan menghentikan rencana perang adiknya tersebut. Kemudian mereka berdua berangkat dengan terjun bebas ke dalam air. Being able to breathe water. Sesaat, Arthur pun teringat dengan Vulko yang telah mengajarinya berenang. Selain tubuhnya bisa bergerak dengan sangat cepat, faktanya Arthur juga bisa melihat di dalam kegelapan di mana hal itu cukup mustahil bisa dilakukan oleh manusia normal. Kemudian Arthur juga bertanya kepada Vulko kapan dia bisa bertemu ibunya. Vulko menjawab bahwa dia akan bertemu saat Arthur sudah siap nanti. Soon, my young friend. So Vulko, when can I meet? Setelah mengambil mobilnya, Arthur dan Mera pun melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya sampai di gerbang utama menuju kerajaan Atlantis. They'll try to sneak in all the time. And if they did manage to evade the guards, they'd never get... They just go over the walls. Security's impenetrable. What's the point in having a bridge underwater? Di dalam, Arthur sempat terhipnotis oleh cahaya terumbu karang yang menyala-nyala. Sampai akhirnya perjalanan mereka terhenti di sebuah tempat rahasia. Di sana Arthur dan Mera langsung disambut oleh Volka yang sudah menunggunya. Here I am, old man. They get kind of messy. Know what you want. After all these years, you finally... Kemudian Volka menjelaskan jika gelombang laut yang terjadi tempo hari merupakan ulah dari Raja Orm, dan yang terburuk akan segera dimulai. Lalu Volka juga mengatakan kembali apa yang dikatakan Mera, yaitu Orm akan berperang melawan kaum permukaan sehingga akan menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Satu-satunya cara untuk bisa menghentikannya adalah dengan menggunakan Trisula Atlan yang saat ini keberadaannya masih menjadi misteri. Hearts and minds of the people, but The power at his disposal will be unlike any. Once he is named Ocean Master, it'll be too... Got one of those. not like this one, you don't. Volka kembali menceritakan bahwa dahulu kala Atlantis merupakan sebuah kerajaan yang makmur di bawah kepemimpinan seorang raja bernama Atlan, hingga ambisinya untuk menjadi kerajaan maju malah menjadikannya hancur dan tenggelam ke dasar laut. For power. Too ambitious. Setelah runtuhnya kerajaan, mereka yang selamat akhirnya berevolusi menjadi manusia seperti yang Arthur alami saat ini. Dan Raja Atlan sendiri memilih untuk mengasingkan diri jauh di suatu tempat yang tidak ada seorang pun bisa menemukannya. Self-imposed exile.
It's an ancient recording covered this a few months ago. Untuk menemukan Trisula tersebut, Volka lalu memberikan sebuah rekaman kuno yang berhasil ditemukan oleh tim arkeolog. Namun tak disangka, tiba-tiba Arthur diserang oleh pasukan Raja Orm dan dia mau tak mau harus mengeluarkan sedikit kekuatannya untuk melawan mereka. Meski sempat mengalahkan beberapa orang, namun karena mereka terlalu banyak, Arthur pun harus kewalahan dan berakhir dengan ditangkap. Saat sadar, Arthur sudah berada di dalam kerajaan dengan keadaan dirantai. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Raja Orm untuk menyulut emosi Arthur dengan mengungkit masa lalu ibunya. Kemudian dengan penuh rasa emosi, Arthur dengan tegas menantang adiknya tersebut untuk bertarung. That's what it takes to stop your war. Mother's weapon. One conflict. Sebelum bertarung, Arthur sendiri terlihat sedang mencari suku cadang yang bisa dia manfaatkan. Lalu tak lama, Volka pun datang sambil membawa Trisula milik Arthur. Dan scene pun flashback di saat Volka masih mengajari Arthur untuk cara menggunakan Trisulanya. Di sana, Arthur kembali bertanya di mana ibunya sekarang dan kenapa tak pernah menemuinya. Volka pun menjelaskan bahwa faktanya Atlana sendiri saat ini sudah mati. Kejadian itu bermula saat Atlana menikah dengan Raja Orvak dan dikaruniai seorang putra bernama Raja Orm. Namun seiring berjalannya waktu, Raja Orvak akhirnya tahu jika Atlana pernah menjalin kasih dengan kaum permukaan dan melahirkan seorang anak. Lalu Raja Orvak yang diselimuti api cemburu pun mengorbankan Atlana kepada kaum Tretch, yaitu makhluk mengerikan dari kegelapan. I remember. Saatnya tiba, Orm kemudian menawarkan kesempatan terakhir kepada Arthur untuk menyerah dan kembali ke permukaan. Namun karena Arthur tahu jika Orm akan tetap memicu perang, dia pun masih kekeh pada pendiriannya untuk melanjutkan pertarungannya tersebut. Dan pertarungan antar kakak beradik ini pun dimulai. Meski di awal terlihat sama-sama kuat dan imbang satu sama lain, namun Orm yang punya basic dan pengalaman bertarung di dalam air, dia pun dapat dengan mudah menyudutkan Arthur, bahkan sampai membuat Trisula milik Arthur patah. Saat Orm akan mengakhirinya, tiba-tiba Mera datang lalu membawa Arthur kabur dari sana. Kemudian terjadi kejar-kejaran yang cukup sengit. Mera pun harus bisa menghindar dari tembakan demi tembakan yang dilesatkan oleh pasukan Orm. Walau pada kenyataannya pesawatnya harus tertembak jatuh, tapi beruntung keduanya masih bisa kabur dan bersembunyi di dalam mulut seekor ikan paus. It's gonna work for Pinocchio. Who? What are you doing? Singkat waktu, mereka kini terlihat sudah berada di dalam sebuah pesawat tepat di atas hamparan padang pasir yang sangat luas. Dan setelah beberapa jam terbang, Mera yang menemukan jika lokasinya berada tepat di bawah, segera terjun dari atas tanpa menggunakan parasut untuk melakukannya. Di sisi lain, terlihat David yang sedang COD-an dengan pasukan Raja Orm di sebuah pantai. Faktanya, mereka berdua telah bekerja sama untuk memburu Arthur dan juga Mera. Kemudian, Orm juga memberikan sebuah senjata khas kerajaan Atlantis, meski senjata tersebut masih pada tahap pengembangan. Tanpa buang waktu, David pun langsung merombak senjata itu dengan merubahnya menjadi sebuah helm yang bisa mengeluarkan sinar laser. Arthur dan Mera sendiri terlihat sudah berada di sebuah bangunan kuno bernama Kerajaan Deserter. Di sana mereka menemukan sebuah batu yang ada bekas Trisula di tengahnya. Dari sini barulah keduanya mulai percaya bahwa dongeng tentang Raja Atlan yang sering mereka dengar selama ini memang benar adanya.
Setelah itu, Arthur dan Mera berjalan menuju ke sebuah mesin kuno yang tak jauh dari sana dan meletakkan rekaman kuno yang mereka bawa di atas mesin tersebut. Namun karena mesin itu membutuhkan asupan air untuk bisa berfungsi, Mera pun mengeluarkan setetes air dari tubuh Arthur untuk menghidupkannya. Would unite all our kingdoms of our own hands. It would bring resides the power of it. Dan mereka pun pergi ke Sisilia sesuai petunjuk dari peta yang didapatnya barusan. Sampai di Sisilia, Arthur dan Mera menyempatkan sebentar untuk berkeliling sambil mencari informasi yang mungkin akan mereka butuhkan. No, I just learned something very interesting. This is right up on the hill, big old castle. Sementara itu, Orm sendiri terlihat mendatangi kerajaan Fisherman untuk melakukan negosiasi, sekaligus mengajak mereka bekerja sama melakukan perang dengan kaum permukaan. Namun alih-alih setuju dengan keputusan Orm tersebut, sang raja rupa-rupanya punya prinsip lain, yaitu mempelajari manusia bukan menghabisinya. Kemudian Orm dengan tega menghabisi nyawa sang raja di depan anak dan istrinya. Singkat waktu, Arthur dan Mera sendiri sudah berada di atas dan berhasil menemukan lokasi yang menjadi tujuan mereka selanjutnya. Namun saat keduanya termakan oleh suasana, tiba-tiba ya, David pun datang dengan kostum baru yang dipakainya. Dengan senjata barunya tersebut, David kini mampu mengimbangi kemampuan Arthur hingga membuatnya kewalahan, bahkan sempat berkali-kali membuat tubuh Arthur terpental. Mera sendiri kini harus menghadapi pasukan Orm yang terus menyerangnya. Namun karena kalah jumlah, dia pun memilih lari untuk menyelamatkan diri. Meski sempat terpojok, namun berkat keahlian yang dimilikinya, Mera bisa mengalahkan mereka semua, lalu disusul dengan Arthur yang berhasil mengalahkan David juga. Selesai gelut, keduanya kini terlihat sedang menikmati indahnya mentari sore di tengah air laut yang sepi. Di sisi lain, Orm sendiri ternyata sudah lama mengetahui jika Volka telah mengkhianatinya, dan Volka pun akhirnya harus ditangkap. Singkat waktu saat malam tiba, Arthur dan Mera harus kembali menerima adrenalin ketika kaum Tretch tiba-tiba muncul, lalu menyerang kapal mereka. Dengan sekuat tenaga keduanya mencoba melawan, sampai akhirnya Arthur menemukan kelemahan kaum Tretch, yaitu cahaya. Dengan menggunakan sebuah flare yang ditemukannya, Arthur mencoba menyelam ke dasar laut sambil menghindar dari kejaran monster tersebut. Dan beruntung mereka berhasil selamat dengan cara masuk ke dalam sebuah portal cahaya. Keduanya pun tersadar di sebuah pulau yang jauh berada di dalam inti bumi. Di sana, Mera nampak terkejut setelah mengetahui jika ada seorang wanita yang ternyata itu adalah Atlana alias ibunya Arthur. Faktanya, Atlana sendiri sudah berada di tempat ini selama 20 tahun. Saat Arthur bertanya kenapa ibu tak kembali, Atlana pun menjawab bahwa siapa saja yang masuk ke dalam portal tersebut, maka dia tidak akan pernah bisa keluar. Kemudian Atlana juga menjelaskan jika Arthur ingin kembali, maka dia harus menemukan Trisula Atlan dan bisa mengalahkan makhluk legenda bernama Karaten. Sampai di sana, Arthur langsung disambut oleh Karaten yang sudah menjaga Trisula Atlan selama berabad-abad lamanya. Dengan ukurannya yang begitu besar, dia bisa dengan mudah menepis serangan demi serangan yang dilesatkan oleh Arthur. Karena sudah tak ada jalan lain, Arthur mencoba menjelaskan maksud dan tujuan dirinya datang ke sini. I do. With me since, King. You
from Atlan's grip. Pada akhirnya monster tersebut bisa memahami, kemudian mempersilahkan Arthur untuk mengambil Trishula milik Raja Atlan. Di sisi lain, Orm sendiri kini sudah sampai di kerajaan Breen untuk mengajak mereka bergabung. Namun karena sang raja tak mau bersekutu dengan kerajaan Atlantis, maka pertempuran antar dua kerajaan besar pun terjadi. Di saat Orm akan membunuh Raja Breen, tiba-tiba muncul makhluk raksasa dari dalam tanah yang ternyata itu adalah Karaten bersama Arthur yang berhasil mengendalikannya. Dengan kemampuan luar biasa yang Arthur miliki, dia bisa dengan mudah mengendalikan seluruh makhluk yang ada di sana, termasuk kaum Trash yang dikenal kejam dan tak kenal ampun. Orm dan Arthur sendiri terlibat saling serang di mana Arthur sengaja membawa adiknya tersebut ke permukaan dan pertempuran antar dua kakak beradik ini pun tak terelakkan lagi. Orm yang dikenal sebagai petarung hebat di dalam air kini harus kewalahan sendiri menghadapi serangan demi serangan yang dilesatkan Arthur. Bahkan sampai Trishula kebanggaannya pun hancur juga dan pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Arthur. Mercy is not our way. Yield the throne. What? But I'm not one of you. Hey! No! Di akhir cerita terlihat Atlana yang datang lalu menghampiri Orm sambil meminta maaf. Setelah itu Volca memerintahkan pasukannya untuk menangkap Orm. Dan kerajaan Atlantis pun kini resmi menjadi milik Arthur. Hail to the king!